Di partai ya final, setiap pertandingan final kayak Abang sampaikan dulu sama aku juga kan. Gimana sih Bang? Ini kan pertandingan kemarin kan perdana ya Bang. Iya. Pasti di pertandingan perdana itu semua tim mengalami kesulitan dan seperti ya mengalami kesulitan dan beberapa hal lah. Itu wajar. Iya. Tapi saya yakin dengan setelah pertandingan kedua, ketiga, keempat, insya Allah kita lebih baik lagi. Insya Allah kita menjadi lebih baik. Siap, oke. Karena kita kan selalu berproses. Dah. Halo, dengan Skambal 2 TV. Tadi kita udah ngobrol sama yang cetak 2 gol, sama pelatih. Sekarang sama orang yang kita tidak menyangka dia terkena kartu merah. Langsung saja, Mas Eli Asoka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Kalau aku lihat dari Instagram, itu kan rata-rata Bang nggak ada yang menghujat kayaknya Bang. Rata-rata memberi support gitu sama Abang. Karena mungkin banyak DM. publik PSMS bingung. Aku nengok story Abang kan rata-rata mensupport, yang Abang post balik kan mensupport Abang gitu. Tapi mau nanya Bang, perasaan Abang kena kartu merah yang jujur penonton Medan itu kayaknya membela Abang sih. Ih kok kartu merah, dia kan udah cabut, kok langsung kasih kartu kuning kedua, itu kira-kira gimana sih Bang? Penonton terkejut, pelatih terkejut, teman-teman terkejut, saya pun terkejut. Entah itu pemain lawan terkejut enggak. Saya sepanjang karir saya Bang kartu merah ini, jadi saya juga terkejut, terus nyesel juga. Nyeselnya sampai malam tuh nggak bisa tidur saya. Iya. Tapi kalau ngantuk ya tidur. Tapi untungnya menang ya Bang ya. Iya, Kalau kalah gimana lah perasaan Abang kira-kira Bang? Itu loh Bang. Kalau saya misalnya kena kartu merah, keadaan menang atau waktu masih tinggal dikit lah. Itu kan waktu masih babak pertama. Akibat pertama kita bilang ya. Skor 1-1. Aduh ini kalau kalah gimana ini? Semakin nggak bisa tidur ya. Iya. Alhamdulillah menang itu rezeki Allah. Itu kan suatu jalan tapi jalan kemenangan, tapi harus dengan mohon maaf tanda kutip mengorbankan seorang Eli. 10 pemain. Ya. Dan saya salut sama teman-teman semuanya. Mereka mau kerja dan saya sudah minta maaf ke teman-teman waktu di bench di babak kedua itu. Minta maaf atas kesalahan saya, mungkin khilafan saya. Teman-teman support dan teman-teman mau kerja untuk menang, itu udah sangat luar biasa bagi saya, dan saya terima kasih untuk teman-teman semua PSMS. Ya, Bang, kalau nanya Bang, oke lah kalau kartu kuning pertama, kartu kuning kedua menurut kami enggak lah gitu. Tapi kalau kartu kuning pertama memang Abang kayaknya udah masuk ciri khas Medan atau gimana Bang? Atau memang Abang merubah cara main Abang sendiri dibandingkan musim lalu? Di Medan ini sepanjang karir memang saya sering kena kartu kuning. Daripada saya di Solo, di Semarang, memang ciri khas saya bukan pemain yang tipe keras. Saya kan ada Jawanya, Jawa Solo, nggak ada yang keras-keras gitu. Tapi entah kenapa di sini terbawa, mungkin sering makan sambelnya sini apa sambal teri apa. Iya. Mungkin jadinya ngerap aja. Terlalu ngerap akhirnya merah itu. Tapi waktu keluar kemarin Abang ada nggak nyorakin nggak menurut Abang kemarin? Nggak ada kayaknya ya, nggak ada yang nyorakin Bang. Makanya kami salut gitu. Mungkin penonton juga bingung. Iya kan. Tapi Abang ada nggak misalnya setelah pertandingan nanya lagi ke kawan-kawan atau nanya ke wasit, ada nggak naik? Kok aku kartu, ada nggak? Nggak, si kapten kita kan Bang Saiful nanya ke wasit, kenapa kartu? Jawabannya wasit, kan sudah dikasih penalti, dikasih kartu ya. Loh? Misalnya gitu. ada aja itu jawaban ngeles aja itu. Jawaban ngeles itu sih. Iya ya, gitu. Jadi kalau bisa dibilang yang benar ya, kayak Andres Tepu tadi bilang, inilah kayak Abang bilang juga di awal, inilah awal pertama sekali Abang kena kartu merah ya. Selama main profesional. Siap. Oke. Bang, mohon maaf Bang, ini main kemarin itu apakah pemain-pemain secara keseluruhan pemain PSMS itu nervous atau gimana sih Bang? Kalau menurut Abang sendiri? Karena saya pribadi sama teman-teman kan kita juga sharing juga habis pertandingan kan. Memang tim lawan Tiga Nangga itu bagus. Mereka dari akademi, maksudnya di prosesnya mereka kan lama selalu bersama sehingga timnya memang kan jadi kan bagus kan mainnya. Dan kita memang sudah mengantisipasi itu, tapi ya jalannya memang beda sih. Kita harus di kartu merah, ketinggalan duluan. Ya alhamdulillah dengan berkat kesabaran
support dari pelatih, support dari penonton juga, semuanya saling mensupport, kita bisa membalikan keadaan dengan 10 pemain itu. Bang, selain lah Bang, maaf, selain kita nggak boleh juga menyepelekan arti perjuangan kawan-kawan Bang. Tapi kalau abang memandang sendiri sosok seorang Rahmat gimana sih Bang? Yang bisa bilang dua gol dia ceploskan. Kalau yang gol kedua dia mungkin individu si pemain lah, tendangan bebas ya, mungkin proses latihan beliau sendiri bertahun-tahun. Menurut abang sendiri seorang Rahmat gimana sih di mata seorang Elina Soka gitu? Saya sangat terbantu sekali dengan Rahmat. Misal saya di tim saya adalah Xavi Hernandez, mungkin Rahmat di tim itu adalah Lionel Messi-nya. Dan kita yang mensupport Rahmat, kita yang mengasih suplai Rahmat. Siap. Silahkan cetak gol, Mat. Silahkan cetak gol. Ya seperti itulah. Gitu ya Bang ya. Seberapa pentingnya pemain-pemain kita. Tapi bukan 1-2 pemain aja. Semua tim. Karena kita bicara sekarang kebetulan beliau pula yang membuat 2 gol kan Bang. Iya. Bang, kalau abang sendiri, mohon maaf, ketika setelah pertandingan, oke kita menang 2-1 lawan Tiga Naga, ada nggak evaluasi? Nggak usah dibilang di sini sih Bang, tapi ada nggak evaluasi dari coach sendiri langsung ketika selesai babak kedua kita udah menang gitu? Ada nggak evaluasi itu sendiri? Dari coach sendiri nggak ada. Mungkin coach juga memaklumi kita main dengan 10 orang. Coach cuma bilang terima kasih kalian sudah berjuang dengan 10 pemain. Saya tidak mau evaluasi. Hari ini kalian hebat. Dengan 10 pemain kalian bisa menang. Udah gitu aja Bang. Memberi motivasi aja. Baru langsung. Mungkin kalau evaluasi mungkin latihan-latihan ke depan aja. Karena kita tengok tadi kayaknya evaluasinya lebih ke belakang sih kayaknya tadi ya. Pemain-pemain belakang kayaknya yang di press lebih banyak sih kayaknya tadi. Gitu ya Bang ya. Siap. Terus Bang, oke lah Bang, kalau untuk Liga berhenti sementara waktu 2 minggu. Kalau Abang sendiri menguntungkan PSMS Medan atau justru menurunkan adrenalin bermainnya Bang setelah menang 2-1? Kalau selaku pemain profesional sendiri Bang ini. Kalau saya pribadi sih, kita kan udah persiapan lama ya, Bang. Jadi kalau diundur lagi saya rugi. Maksudnya pribadi saya rugi karena kita udah dari 2 bulan dari awal tahun kan kita persiapan. Justru malah enak ke tim-tim yang baru persiapan, yang sudah 2 minggu, mereka juga enak, maksudnya mereka punya waktu juga. Betul. Dan ya ada plus minusnya lah, kita juga bisa latihan kembali, performa kita ditingkatkan kembali. Gitu ya Bang ya. Jadi kalau ada plus minusnya juga ya, tapi buat abang pribadi sebenarnya merugikan ya, karena sedang on fire-nya secara pribadi juga, secara stamina Bang ya. Siap. Terus Bang, ada yang cukup mengejutkan kita juga, PSPS bisa menang melawan Semen Padang 3-0 ya, 3-0. Kalau abang sendiri ngamati nggak, ngeliat di YouTube nggak kira-kira mereka bermainnya gimana kok bisa menang ya gitu? Ada nggak abang? PSPS itu kalau main di kandang mereka seperti gimana ya, dia bagus main di kandangnya mereka karena lapangan mereka kan juga kurang standar juga. Mereka juga mungkin mereka sudah terbiasa, jadi lawan tidak terbiasa main di sana. Panasnya juga terik di sana ya. Kurang baiknya lapangan mereka kan juga pengaruh buat tim lawan juga. Jadi kayak Bolivia, Wak. Ya kan, diajak ke pegunungan, Messi pun pakai oksigen ya kan. Nggak sanggup dia. Oke Bang ya. Terus Bang, kemarin tuh ngomong sama istri nggak setelah kartu merah, ada nggak istri ngasih support? Nggak ada? Nggak ada. Istri cuma bilang ya udah takdir. Gitu aja, enak kan? Enak ngomongnya kan kalau sama yang dekat ini, sama pencipta ini enak ngomongnya Pak. Jadi nggak ada repet-repetan. Kita takdir masih udah selesai. Sayanya yang sedih istri ya. Diem aja, tenang, nenangin. Gitu ya Bang ya. Terus Bang, kalau untuk setelah babak kedua bonus langsung cair ya Bang ya? Nggak? Alhamdulillah. Itu biar kalian tahu. Langsung malamnya cair. Langsung beliau shopping online. Cair, besoknya tidak ada lagi di dompet. Sama istri semua? Ya memang itulah tugas-tugas para lelaki. Dititipin. Iya. Tapi kadang semenjak ada corona ini saya takut-takutin. Ini uang bisa jadi kena corona, jadi saya simpan. Di bank? Enggak, saya simpan aja biar aman. Itu alasannya. Siap. Terus Bang, biar ada, abang pakai sepatu merek apa sih Bang? Nike ya? Ukuran berapa Bang? 40,5. 40,5. Jadi kalau yang mau endorse, ini mau jualan Bang. Mau endorse kalian, karena jujur aja kalau misalnya kita pakai teknologi, Bang Eli ini adalah pemain yang sering lari kemana-mana. Jadi kalau misalnya ada foto-foto nanti, sepatu itu cocok nanti. Cocok. Kan? Spek nggak apa-apa, spek.
murah nggak apa-apa. Ortus 8 juga Ortus 8 ya. Boleh sponsor beliau 40 setengah ya. 40 setengah. Jadi beliau pakai Nike, kalau bisa ada produk-produk lokal ya kan. Yo, endorse beliau, langsung kasih sepatu ya bayarlah pula ya kan. Sepatu aja nggak apa-apa. Sepatu. Sepatu juga apa? Oke, Bang. Oke, Abang sendiri ngelihat lah, Bang. Ini pertanyaan terakhir tentang detik-detik sebelum peluit ditiup oleh sang pengadil. Rusuh lah di situ tanda kutip segelintir penonton. Abang sendiri mengamatinya gimana sih, Bang? Saya habis di kartu merah itu, saya langsung ke bench kan. Ke bench, lalu babak kedua dimulai, saya nonton di sama panpel di gerbang pintu. Iya. Saya selalu mengambil, maksudnya saya selalu menonton dari situ kan. Setelah gol Rahmat itu nangis saya, Bang, terharu itu kan, Bang. Alhamdulillah bisa menang ya. Semenjak gol kedua itu saya ininya adrenalin malah tambah naik. Maksudnya takut kalau kita kebobolan kan, maksudnya sudahlah skor 2-1 biar sampai selesai. Setelah berapa menit kemudian penonton rusuh kan. Itu agak seneng saya, Bang. Karena itu loh, karena teman-teman juga terbantu oleh waktu itu. Iya. Pertandingan. Iya. Benar. Ya ribut terus sampai selesai. Saya kan lihat itu. Oh ya udah 90 menit ya. Terus. Tercepat itu. Iya, masuk akal juga ya. Tapi jangan ditiru. Jangan ditiru. Itu kan perasaan beliau, karena beliau kan ada emosionalnya juga. Tapi maksudnya. Jangan. Ribut. Karena kan wajar juga sih, Bang, emosionalnya merasa bersalah. Karena takut juga injury time dibalikkan lagi sama mereka gitu kan. Jadi seorang wajar Senangnya saya karena kita menang. Bukan kerusuhan. Ya. Kerusuhan kan merugikan kita semua, nggak boleh. Ya, siap. Jadi kalau intinya harapannya tadi penonton-penonton yuk jangan lagi seperti itu, jangan rusuh-rusuh lagi gitu ya. Merugikan tim juga, merugikan keluarga kalau kenapa-kenapa. Betul. Bang, kalau kartu merah berapa pertandingan sih, Bang, di regulasi Liga 2 ini? Nggak boleh main? Mungkin 1 kali, Bang, karena ada kuning sama kuning terus. Oh, nggak langsung merah ya? Iya. Kuning. Satu. Semoga aja satu. Semoga 1 ya. Nanti kita lihat lagi gimana regulasi Liga 2. Jadi kalau harapan Abang sendiri, Mama, keyakinan Abang dengan squad kali ini gimana sih, Bang? Akhirnya setelah bertanding real di partai ya final, setiap pertandingan final kayak Abang sampaikan dulu sama aku juga kan. Gimana sih, Bang? Ini kan pertandingan kemarin kan perdana ya, Bang. Iya. Pasti di pertandingan perdana itu semua tim mengalami kesulitan dan seperti ya mengalami kesulitan dan beberapa hal lah. Itu wajar. Iya. Tapi saya yakin dengan setelah pertandingan kedua, ketiga, 4, insya Allah kita lebih baik lagi. Insya Allah kita menjadi lebih baik. Siap, oke. Karena kita kan selalu berproses menjadi lebih baik. Oke lah, Bang. Itu aja, Bang ya. Oke. Jadi itu aja dongan-dongan gimana perasaan seorang Elina Suka kena kartu merah, ya kan? Kita langsung tanya, dan beliau ya merasa menyesal juga, tapi luar biasanya karena kita mungkin mengenal karakter beliau, orangnya juga baik. Akhirnya kita semua terkejut gitu. Bahkan di story beliau ada storynya bukan story maki-makian ya, tapi justru fans-fansnya Medan itu memberikan support kepada beliau gitu. Jadi itulah perlunya teman-teman supporter ya, kalau bisa contohlah yang memberikan semangat kepada pemain pada saat dia jatuh, ya kan? Pada saat menang ya kita sama-sama gembira gitu. Dan kalau bisa jangan ada lagi buat adik-adik kami yang rusuh-rusuh nggak ada gunanya, merugikan tim, merugikan dirimu sendiri. Bang Ili tadi bilang kalau kau dipukuli polisi gimana? Ya rugi keluargamu. Itu dia ya. Jadi itu aja. Ada lagi pesan terakhir, Bang, kira-kira, Bang? Terakhir saya pesan sangat-sangat berterima kasih sama teman-teman setim saya PSMS karena sudah berjuang dengan 10 pemain, mereka berhasil menang. Dan saya minta maaf ke supporter, mungkin kecewa saya kartu merah. Ini di luar kendali saya, di luar kehendak saya. Ini mungkin takdir Allah. Dan alhamdulillah kita menang. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih. Semoga sukses kita semua. Amin. Oke, itu aja dengan percakapan kita. Iman Batak dengan Elina Soka, si Kambal.